Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2670-2672, tapi Tang Xirou mengerutkan kening. Dia merasa ada yang salah dengan hal itu, tapi dia tidak bisa mengatakannya lagi. Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir ada yang salah dengan kata-kataku, tapi kamu tidak bisa menemukan apa yang salah, kan? Dengan baik. Itu karena kamu belum mencapai levelnya, jadi kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang beberapa hal. Di dunia ini, tidak pernah ada perbedaan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Kata, gaya yang kuat, selalu ada. Pernah digunakan untuk mendeskripsikan orang baik, namun di dunia ini ada orang yang benar-benar baik hanyalah definisi yang dibuat oleh orang itu sendiri. Tahukah kamu bahwa Konfusius melakukan kejahatan? Orang seperti Lu Xun masih melakukan kejahatan, dan mereka mengajarkan gagasan balas dendam dan membunuh seluruh keluarga, tahukah kamu? Ah. Tang Xirou membuka mulutnya lebar-lebar, benarkah? Kamu tidak tahu. Agama Buddha mengatakan bahwa jika kamu meletakkan pisau daging dan menjadi Buddha, kamu harus meletakkan pisau daging. Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang dibunuh oleh tukang daging itu. Sage Kong memberitahumu bahwa itu sepadan. Pamer untuk menjauh dari orang-orang yang membiarkan Anda menaruh kebencian yang mendalam, dan untuk membujuk orang lain agar bermurah hati di mata orang sekuler. Ini dapat membuktikan bahwa Anda adalah orang yang jujur dan seorang mentor kehidupan. Borjuis kecil suka memainkan permainan ini kebanyakan, terlibat dalam segala macam penyelamatan yang menggerakkan diri sendiri, dan suka memaksakan kepentingannya sendiri pada orang lain. Jika orang lain tidak setuju, dia akan langsung menyalahkan orang lain karena egois dan berpikiran sempit. Tapi Sage Kong akan memberitahumu bahwa semakin jauh kamu dari orang-orang seperti itu, semakin baik. Dia juga setuju denganmu untuk membalas dendam. Jericho Lee menunjukkan tangannya, tidak ada kebaikan atau kejahatan mutlak di dunia ini. Seringkali, ini hanya masalah posisi. Dari sudut pandang nenek moyang Kongtong, kalau saya tidak mati maka dia yang akan mati, dan jika mati maka sekte Kongtong akan tumbang dan kera-kera akan bubar. Murid dan murid seluruh sekte akan mendapat masalah. Tahukah Anda, reputasi sekte Kongtong tidak terlalu bagus. Ada banyak musuh. Tanpa rasa kagum pada nenek moyang Kongtong, musuh-musuh itu bisa duduk diam. Bahkan jika Suanyi Men tidak mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah, musuh-musuh itu akan dapat mengirim Kongtong untuk hidup. Wen Yan, puisi Tang Leng lama sekali, seolah berpikir, begitulah, jadi dia bukan orang jahat. Orang jahat. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Terlalu dangkal bagimu untuk menilai seseorang dari baik atau buruknya. Manusia bukanlah bagian depan dan belakang dari selembar kertas, baik bagian depan maupun bagian belakangnya. Kamu masih belum begitu paham bahwa aku dan orang tua itu adalah tidak hanya terlibat dalam konflik posisi, tetapi juga orang lain. Jadi meskipun awalnya posisinya tidak bertentangan dengan saya, dia sekarang berada dalam konflik. Dia bukanlah orang jahat pada awalnya, dan dia juga seorang orang jahat sekarang. Ini sangat rumit, kata Tang Xirou dengan lemah. Jericho Lee menghela nafas tak berdaya, kamu adalah seorang lingzu. Di masa depan, kamu mungkin akan pergi ke dunia yang lebih luas. Jika kamu memikirkan masalahnya secara dangkal, mudah untuk menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya. Baiklah, orang tua itu punya alasan. Untuk membunuhku sekarang, jadi apapun yang dia lakukan sudah bisa ditebak. Baiklah, kata Tang Xi. Jericho Lee tidak punya waktu untuk terus menjelaskan. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa tanpa pengalaman. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tang Xirou bertanya. Orang tua itu menculik Yan Dingyi dan yang lainnya. Meskipun sejujurnya mereka tidak ada hubungannya denganku, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya, jadi aku harus pergi ke janji temu ini. Mata Jericho Lee dingin. Dia harus mendapatkan pedang Zanlu. Lagi pula, hanya ketika dia mendapatkan 10 pedang terkenal, bisakah dia mengetahui segalanya? Tang Xirou mengerutkan kening, tapi aku baru saja mendengar kabar. Itu dari luar. Sepertinya semuanya terjadi di luar. Kamu mati di tangan Kongtong Laosu. Oh. Jericho Lee terkejut dan langsung tertawa, menarik sekali memainkan game ini bersamaku. Sepertinya ada serangkaian rencana untukku. Baiklah. Apakah kamu ingin berkamuflase, menunggu kesempatan untuk mengintai dan memberinya pukulan fatal? Agar dia tidak menyadarinya dan kemudian menyandera untuk memaksamu, Tang Xirou mengemukakan pendapat yang sangat masuk akal. Jericho Lee berpikir sejenak dan mengangguk, dengan niat ini, kita harus mempertimbangkan hal ini. Apa, dia tidak terlalu peduli dengan Yan Dingyi dan yang lainnya. Lagi pula, mereka terlibat olehnya. Apa langkahmu selanjutnya? Tang Xirou bertanya. Dalam perjalanan. Jericho Lee melihat sekeliling dan berjalan ke depan. Aktif jalan keluar dari tanah leluhur klan iblis, dia telah melepaskan 2 bagian untuk menyelesaikan langkah terakhir formasi dan mengendalikan seluruh reruntuhan. Selain itu, baru saja melalui pemisahan, dia mengetahui bahwa perintah pemanggilan Sang Yuan Arsenal ada di peninggalan ini.
Dia juga bermaksud mencari perintah pemanggilan. Namun, dia berpikir bahwa ada terlalu banyak suara dan kemungkinan besar akan menakuti ular, jadi dia menahan diri untuk tidak bertindak. Ketika dia memegang kendali penuh atas formasi tersebut, dia akan dapat mengetahui posisi tersembunyi dari pria misterius itu. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang pria misterius yang tiba-tiba keluar untuk memberikan tongkat pengap, dan dia dapat menjalankan perintah pemanggilan tanpa khawatir. Di sini, saat Jericho Lee meninggal di depan publik, Huosu dan yang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Kemudian kelompok tersebut berkumpul dan berpikir bahwa harta karun itu mungkin tersembunyi di lembah Henduan, jadi mereka berencana untuk ikut bersenang-senang. Hei, kudengar masih ada orang yang ingin ikut operasi ini. Wajah Huosu penuh kebanggaan. Ada yang lain. Bukankah hanya kita? Gelap sekali. Bagaimana bisa? Berita tentang harta karun di relik itu sudah terkonfirmasi. Meski kita tidak tahu di mana letaknya, ada banyak orang dan kekuatan besar. Jika kita mencari dengan karpet, kita selalu bisa menemukan sesuatu. Itu untung kita punya lebih sedikit orang dan lebih banyak orang, kata Huosu sambil tersenyum. Hitam tak terbatas merasakan kata-kata ini juga masuk akal, siapa lagi yang mau datang? Huosu berpikir sejenak, merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa tidak hanya pasukan luar negeri, tetapi juga beberapa pasukan Tiongkok akan datang. Menurut mata-mata kami di luar gerbang Huwu, hantu tua Diming di gerbang Jiuxuan akan datang. Datang. Apa? Kata-kata ini, orang-orang di sekitar semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Hantu tua neraka dunia terkejut. Bukankah itu berarti dia sudah pergi bertahun-tahun? Ada apa? Mereka tutup sepanjang waktu. Tidak aneh kalau akhir-akhir ini mereka melakukan aktivitas. Mereka baru saja menyusul. Itu cukup menakutkan. Dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 3 tetua Jiuxuanmen. Sekarang dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Orang-orang di tempat kejadian menelan ludah mereka satu demi satu, dengan ekspresi ngeri. Dapat dikatakan bahwa hantu tua bumi dan neraka adalah eksistensi terkuat di antara 9 Xuanmen, nomor 2 setelah Master Sekte. Tutut, kalau dia datang, aku khawatir aku akan menemukan harta karunnya kali ini. Aku yakin aman. Fire Millet Hei tersenyum, dan pada saat yang sama, manik mata anak itu berputar, tapi satu kata lagi, sama dengan satu pesaing lagi, ketika tiba waktunya untuk membagikan, pasti ingin bertarung, tapi kita banyak dan kuat, hantu tua yang gelap di tanah hanyalah manusia, jangan terlalu takut. Bab 2671. Pagi selanjutnya. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Tang Siro memandang Jericho Lee dengan bingung dan menemukan bahwa Jericho Lee telah mengubah wajahnya saat ini. Ini bukan wajah Li Qiankun yang dia gunakan sebelumnya, atau wajah aslinya. Itu adalah gambar yang tampak biasa dengan bekas luka di wajah kirinya, yang sangat berbeda dari temperamen gambar aslinya. Karena orang lain mengira aku sudah mati, aku akan berpura-pura mati saja. Tidak mudah menarik perhatian orang lain untuk menggunakan identitas ini. Tang Siro terkekeh, kamu benar-benar kecanduan mengubah identitasmu. Sungguh sial menjadi lawanmu. Jericho Lee mengerutkan bibirnya. Mereka mengarahkan dan menampilkan drama itu sendiri. Tentu saja, saya akan bekerja sama dengan mereka. Yah, kamu benar. Puisi Tang lembut tak berdaya, dan memandang ke waktu berikutnya, saya pikir ini sudah larut, cepatlah ke Lembah Henduan. Lembah Henduan dikatakan sebagai salah satu area inti reruntuhan Qionglou. Seharusnya itu adalah tempat di mana orang-orang misterius berspekulasi bahwa mungkin ada token perintah panggilan yang disembunyikan di gudang senjata Sang Yuan. Sungguh menakjubkan betapa banyak orang berkumpul di sini saat ini. Dan banyak dari orang-orang ini adalah wajah-wajah baru. Sial, sejak berita kematian Li Shao menyebar, pasar ini telah menjadi pasar sayur, dan siapapun bisa masuk, kata Zhou Xiong sambil melihat wajah-wajah baru itu, belum lagi betapa marahnya dia. Bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Penatua Pu tampak bingung. Sepertinya nenek moyang Kongtong yang memasukkannya. Zhou Xiong mengerutkan kening dan berspekulasi, mungkin juga orang di belakang leluhur Kongtong yang kami duga membiarkan mereka masuk. Yah. Saya sama sekali tidak memperhatikan asosiasi seni bela diri. Penatua Pu sangat marah. Mendengar kata-kata itu, Zhou Xiong menghela nafas, karena pihak lain berani melakukannya, wajar jika dia tidak mengambil bela diri itu. Asosiasi seni dengan serius sama sekali. Apalagi seorang nenek moyang Kongtong sendiri tidak bisa dilawan oleh perkumpulan pencak silat. Di antara asosiasi-asosiasi besar, kekuatan asosiasi Wudao secara keseluruhan tertinggal dibandingkan dengan asosiasi alkemis dan asosiasi alkemis. Namun bagi sejumlah besar orang di asosiasi Wudao, saya khawatir asosiasi tersebut akan sangat tertinggal dari asosiasi lainnya. Penatua Pu juga tahu bahwa ini benar, meskipun dia tidak mau mengakuinya, pada saat ini, Zhou Xiong tiba-tiba memperhatikan sesosok tubuh di tengah kerumunan. Mengapa dia datang? Siapa?
Penatuapu mengambil kesempatan untuk melihat masa lalu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Betapapun tak terduganya, leluhur legendaris Kunlun datang untuk ikut bersenang-senang. Mengenakan jubah abu-abu, leluhur Kunlun, yang tampak seperti makhluk abadi, tampak menonjol di tengah kerumunan. Meskipun mereka tidak dengan sengaja menunjukkan apapun, mereka penuh dengan gaya seni bela diri sekte gerbang pertama. Dia diikuti oleh beberapa orang dari Kunlun dan sekte lainnya. Aneh, bagaimana orang-orang ini bisa datang ke sini? Zhou Xiong tidak dapat memahaminya. Bukankah dia mengatakan bahwa sekolah Kunlun selalu menjauhkan diri dari dunia? Penatuapu juga sangat bingung, apakah tindakan sekte Kunlun memiliki arti yang dalam? Secara tidak sadar, mereka berspekulasi bahwa nenek moyang Kunlun mungkin memiliki niat yang sangat dalam untuk muncul di sini, namun setelah berpikir lama, mereka tidak tahu alasannya. Mungkin ada tujuan lain, kata Zhou Xiong. Dia tidak menyangka nenek moyang Kunlun hanya demi rumor harta karun, jadi dia datang untuk berbagi. Gaya nenek moyang Kunlun sebenarnya tidak terlalu rendah. Di sini, nenek moyang Kunlun menikmati semua bintang dan bulan. Namun, matanya selalu tertuju pada pria di sampingnya, yang terlihat agak murung dan tua. Dia hanya menutup matanya dan tampak seperti dia tidak ada hubungannya dengan dunia dan tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, Jericho Lee datang. Yah, bukankah itu rindu keluarga Tang? Banyak orang langsung mengenali Tang Siro, tetapi mereka sangat asing dengan Tang Siro. Siapa anak laki-laki itu? Sekarang Jericho Lee telah mengubah wajahnya, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa melihatnya meskipun dia menyamar. Itu sebabnya nenek moyang Kunlun tidak bisa melakukannya. Ketika Tang Siro maju ke depan, leluhur Kunlun memberinya tatapan khusus, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, fisik yang luar biasa. Dari visinya, kita dapat melihat bahwa puisi Tang memiliki konstitusi yang istimewa dan kekuatan yang luar biasa. Aku pernah bertemu dengan leluhur Kunlun. Ayahku Tang Huajue pernah menyebut namamu. Tang Siro bertanya dengan sopan. Nenek moyang Kunlun mengangkat alisnya dan tiba-tiba berkata, jadi, kamu adalah putrinya. Keluarga Tang dan sekolah Kunlun selalu berhubungan, jadi Tang Huajue juga mengenal nenek moyang Kunlun. Sekadar sapaan, nenek moyang Kunlun tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya melirik Jericho Lee di sebelahnya dan menemukan bahwa nafas kultivasi Jericho Lee hanya dalam periode menghancurkan lembah. Dia kecewa dan tidak memandangnya lagi. Jericho Lee tidak terkejut dengan reaksi Kunlun. Dia bahkan ingin tertawa. Yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Dalam perjalanannya, ia mendengar orang-orang membicarakan identitas nenek moyang Kunlun. Tentu saja ia tidak penasaran, namun ia lebih mementingkan lelaki tua di sebelah nenek moyang Kunlun. Orang tua ini seharusnya menjadi hantu bumi. Pada saat yang sama, hantu tua itu juga memperhatikan Jericho Lee, dengan malas membuka matanya untuk melihat Jericho Lee, dan menemukan bahwa kekuatan Jericho Lee sangat rendah, dan pada saat yang sama terkejut juga ada yang aneh. Kekuatan anak ini sangat buruk, bisakah kamu melihat detailnya? Tidak, itu tidak seharusnya untuk melihat detailnya. Kurasa aku baru saja memberinya tatapan khusus. Hantu tua itu berpikir begitu. Dia menutup matanya dan berhenti menatap Jericho Lee. Jericho Lee pun berusaha mempersempit rasa keberadaannya. Sekarang bukan waktunya dia pamer. Dia sekarang bertanggung jawab atas formasi besar di sini. Ketika semuanya sudah terkendali, belum terlambat baginya untuk mengungkapkan warna aslinya. Ada semakin banyak orang di sini. Pada saat ini, leluhur Kunlun berbicara dengan suara yang hanya dapat didengar oleh segelintir orang. Orang tua itu, haruskah dia dikendalikan sepenuhnya sekarang? Yah, jawabnya, orang kepercayaan di sampingnya. Sedih sekali sekolah Tang Kongtong jatuh ke level yang begitu rendah. Nenek moyang Kunlun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat ini, nafas yang kuat tiba-tiba menerpa. Kemudian sosok Kongtong Laosu muncul di hadapan publik. Bersamanya, ada dua orang kuat. Nenek moyang Kongtong ada di sini. Mengapa kamu tidak datang ke sini untuk segera beribadah? Kedua orang ini cukup angkuh dan sombong. Dari segi jati diri, nenek moyang Kunlun sendiri sudah jauh mengungguli nenek moyang Kongtong. Bagaimanapun, sekte Kunlun adalah sekte terbesar di dunia seni bela diri. Bab 2672. Kekuatan sekolah Kunlun tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga kekuatan. Selain variabel Jericho Lee, nenek moyang Kunlun merupakan sansian besar terkuat di dunia saat ini. Awalnya, dia menduduki peringkat pertama dalam daftar sansian. Bahkan kini Jericho Lee menduduki peringkat pertama, kekuatan leluhur Kunlun tidak perlu diragukan lagi. Sebaliknya, aliran Kongtong jauh dari aliran Kunlun dalam hal ketenaran dan kekuatan nenek moyangnya. Namun, dalam menghadapi dua keributan yang sangat arogan, tekanan dari orang-orang yang hadir bagaikan gunung. Meski orang-orang ini bisa menyebut angin dan hujan di luar, banyak dari mereka yang memiliki energi besar dan bisa dibilang sebagai tokoh terkenal.
Namun, di hadapan orang-orang kuat seperti leluhur Kongtong, mereka hampir bisa mengatakan bahwa mereka bukan apa-apa dan mereka tidak takut di dalam hati. Itu salah. Dan beberapa dari mereka juga mengetahui kabar mengejutkan bahwa nenek moyang Kongtong membunuh Li Qiangun. Dengan kata lain nenek moyang Kongtong lebih kuat dari nenek moyang Kunlun. Meskipun banyak orang masih meragukan berita ini, satu hal yang jelas bagi semua orang, nenek moyang Kongtong sangat kuat. Banyak orang yang berasal dari keluarga besar yang diam dan tegang. Saya khawatir jika ada yang salah bicara akan berakibat kematian. Mata leluhur Kunlun sedikit terpaku dan memandang leluhur Kongtong, orang tua, sepertinya kamu tidak sama seperti dulu. Yang diucapkannya berbeda tentunya karena ia merasakan ada kekuatan aneh pada nenek moyang Kongtong, yang jelas-jelas bukan milik nenek moyang Kongtong, melainkan milik kekuatan luar. Terkait dengan rumor tentang nenek moyang Kongtong, nenek moyang Kunlun diam-diam waspada. Kamu juga di sini untuk mencari harta karun. Mata Kongtong saling menatap. Nenek moyang Kunlun mengerutkan kening dan berpikir, apakah rumor tentang harta karun itu benar? Saya belum pernah mendengar tentang harta karun yang Anda katakan, dan saya tidak bisa mengeluarkannya. Leluhur Kunlun memikirkan tindakan penanggulangan di dalam hatinya. Baru saja, dia mengamati sejenak, dan saya khawatir dia bukanlah lawan dengan kekuatan leluhur Kongtong saat ini. Itu benar-benar berita buruk. Saya tidak tahu. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Jika Anda tidak tahu, bagaimana Anda bisa datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Kongtong Laosu berpikir bahwa orang-orang ini pasti telah mempelajari sesuatu sebelum mereka bergegas. Namun hal ini merupakan ketidakadilan bagi masyarakat. Awalnya, kami hanya mendengar tentang harta karun itu. Adapun keberadaan harta karun itu, mereka jelas tidak mengetahuinya. Bersenandung. Mata leluhur Kongtong terasa dingin. Dia menyapu mereka satu persatu. Saat dia jatuh pada Jericho Lee, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Nak, siapa kamu? Betapa waspadanya. Jericho Lee terkejut. Meskipun dia telah mengubah wajahnya, dia juga menyembunyikan nafasnya sendiri. Biasanya, nenek moyang Kongtong tidak dapat mengenali dirinya sendiri, tetapi lelaki tua itu tetap memperhatikannya. Entah itu intuitif, atau semacam persepsi. Namun apapun yang mana, itu sudah cukup membuktikan bahwa kewaspadaan nenek moyang Kongtong memang luar biasa. Terhadap hal ini, Jericho Lee terlihat enteng, aku bukan siapa-siapa. Dia baru saja meminta hantu tua Tianxia untuk menanyakan tentang tempat persembunyian Yan Dingyi dan lainnya. Selanjutnya, selama dia menunggu hantu tua Tianxia menjawab, dia bisa membiarkan mereka pergi untuk menyelamatkan orang. Tang Siro memandangi leluhur Kongtong dan mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu bahwa Jericho Lee tidak takut dengan nenek moyang Kongtong, tapi dia takut. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan leluhur Kongtong, meskipun dia seorang lingsu. Apakah itu? Kongtong Laosu mencibir, menatap Jericho Lee dan menatapnya dengan cermat untuk waktu yang lama, seolah ingin melihat menembus orang. Kini ia berada di bawah kendali orang-orang misterius, bahkan karakternya pun mulai berubah. Dia sangat curiga dan waspada. Karena itu, selama masih ada jejaknya, dia akan sangat waspada. Tapi setelah melihatnya lama, dia masih tidak bisa melihat detail Jericho Lee. Sebaiknya jangan beritahu aku apa yang sedang kamu lakukan. Jericho Lee tidak bisa menyangkalnya, tapi orang lain merasa kasihan padanya. Mendengar maksudnya, nenek moyang Kongtong sedang menatapnya. Bukan suatu keberuntungan jika menjadi sasaran orang kuat yang begitu mengerikan. Nenek moyang Kongtong berbalik dan berjalan ke satu sisi, yang membuat tekanan orang berkurang. Saat ini, Huosu dan Hei Wuya berlari. Saudaraku, kamu sengsara, kata Huosu dengan ekspresi Schadenfreude. Kamu telah diincar oleh nenek moyang Kongtong. Cepat lari. Iya, kalau iya, aku pasti sudah pergi, ucap Blacklist sambil tersenyum aneh. Tentu saja, mereka tidak datang untuk mengingatkan, mereka datang untuk menghitungnya. Mereka melihat bahwa Jericho Lee dan Tang Siro sangat dekat dengan Tetua Pu dan Zhou Xiong, dan mereka mengira mereka adalah satu kelompok. Sebelumnya mereka berkonflik dengan Jericho Lee, jadi mereka punya dendam, jadi mereka sengaja datang untuk membuat orang jijik. Untuk pemikiran hati-hati kedua orang ini, mata Jericho Lee dingin, berguling. Saat ini, dia belum mendapat jawaban dari iblis tua Tianxia, jika tidak, dia tidak akan menahan diri, apalagi membiarkan kedua pesolek itu hidup sampai sekarang. Apa katamu? Ketika keduanya mendengar kata-kata Jericho Lee, ekspresi wajah mereka tiba-tiba membeku, dan mereka mengira mereka berhalusinasi sejenak. Beraninya kamu membiarkan mereka pergi. Nak, tahukah kamu siapa kami? Apinya menyala karena amarah. Ya. Wajar bagi kami untuk membunuhmu sekarang, hanya karena kamu baru saja mengatakannya. Tidak ada batasan bagi yang hitam. Ada peringatan ancaman. Tang Siro tampak menghina. Itu benar. Beraninya kamu bersikap di sini. Jika kamu berani melakukan sesuatu, aku akan membunuhmu sekarang. Ketika mereka mendengarnya, mereka langsung menjadi sangat marah.
Tetapi ketika mereka hendak marah, mereka merasa Tang Siro mengeluarkan nafas yang tidak enak. Tuan jiwa-jiwa. Mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa wanita ini, yang lebih muda dari mereka, memiliki budidaya tingkat divisi jiwa. Dua orang segera berkeringat dingin. Chen, sadari Tang Siro hanya kata-kata, bukan omong kosong. Kata-kata besar, sungguh memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Puisi Tang lembut dan dingin. Dalam hal ini, kedua pria yang awalnya galak itu tiba-tiba menjadi anjing yang berduka dan pergi dengan ekornya di dalam. Meskipun tidak perlu takut pada master jiwa dalam hal kekuatan Hu Wumen dan Hei Xiamen, masalahnya adalah jika Tang Siro benar-benar membunuh mereka, Hu Wumen dan Hei Xiamen dapat membalaskan dendam mereka, mereka tidak tahu. Semuanya, mereka semua pergi ke istana neraka untuk melapor. Setelah kematian, di mana kita harus mengendalikan banjir? Jericho Lee melihat penampilan dua orang yang melarikan diri, tiba-tiba merasa sedikit lucu, kedua pesolek ini benar-benar kehilangan muka klan. Tang Siro memutar matanya, apakah kamu masih berminat untuk bersimpati dengan mereka? Kedengarannya seperti simpati bagiku. Jericho Lee terdiam. Apakah ini sebuah ejekan?